Pernah nggak sih kalian itu mau ngomong suatu pendapat di kelas, tapi ujung-ujungnya kalian tahan lagi karena kalian tuh takut dibilang kayak sok pintar? Nah, atau kalian itu nggak setuju sama dosen, tapi akhirnya kalian cuma diem doang karena takut dibilang kayak party popper. Nah, kira-kira nih, itu contoh kecil budaya kolektivis ya di Indonesia yang tanpa kita sadarin itu tuh ngebentuk cara kita berkembang dan juga belajar nih. Oke, di kali ini kita bakal ngebahas gimana budaya kolektivis bisa bikin lingkungan belajar itu kurang sehat, dan gimana caranya biar kita tetap punya kebersamaan tanpa kehilangan keberanian buat ngomong. Hari ini bareng aku ada dua narasumber, yaitu ada Syaka dan juga ada Iana. Oke, langsung kita mulai ya. Oke. Mungkin masih banyak nih yang belum familiar dengan sebenarnya apa sih budaya kolektivis itu. Oke. Kalau budaya kolektivis sendiri, mungkin kalau misalnya kita udah agak familiar nih tentang kolektivis karena kita pernah belajar di psikologi sosial. Tapi budaya kolektivis itu adalah kayak sistem nilai yang ngedahuluin kepentingan kelompok daripada individu. Jadi budaya kolektivis itu menilai sesuatu dari gimana dia secara keseluruhan atau secara kelompok dibanding per individu. Kayak gitu. Nah, menurut teorinya Gerd Hofstede, Indonesia itu termasuk negara dengan tingkat kolektivisme yang tinggi. Kaget nggak kalian? Tinggi ya? Nggak kaget sih. Karena emang kelihatan ya. Karena emang warga Indonesia itu lebih cenderung nyaman kalau ngikut kelompok daripada berdiri sendiri. Mereka tuh kadang juga takut gitu kali ya. Iya, itu dia. Itu kayak sebenarnya ya menurutku itu juga karena efek udah diajarin nih dari kecil. Bener sih. Dari kecil pasti teman-teman udah ngerasain kan gimana untuk nggak boleh nih egois, misalnya nggak boleh egois sama kakaknya, nggak boleh egois sama adiknya. Jadi harus kayak bukan nurutin juga ya ngomongnya ya. Jadi kayak gue kalau beda sendiri ntar gue ngomongin egois nggak ya, kayak gitu. Terus harus berbagi juga. Terus kan itu jadi gimana ya, efeknya tuh malah kena juga nih pas di pendidikan, di kelas, di dunia pendidikan gitu ya. Bagus sih kayak kalau misalnya secara gotong royong, kekompakan emang kita jagonya ya kan. Udah nilai-nilai dari luhur gotong royong. Tapi sayangnya kalau di pendidikan nih agak tricky gitu ya. Jadi apa namanya, itu deh. Trikinya gimana nih kira-kira? Kayak sangat-sangat apa ya ngomongnya ya, kayak bisa bikin kayak peluru bumerang balik. Iya, benar-benar kayak pedang bermata dua juga nih. Nih aku baru aja nih ketemu jurnalnya yang dilakuin sama Septiani sama Wardani, jurnal tentang psikologi pendidikan Indonesia. Di sini dinyatain kalau banyak siswa itu enggan bertanya karena dia takut nih dinilai negatif sama teman-teman, bahkan sama tenaga pendidiknya. Dan ini bisa disebut sebagai fear of negative evaluation. Ngomongin itu, aku jadi ingat. Jadi ada eksperimen klasik dari Solomon Asch tentang conformity. Kalau tadi kita udah bahas tentang kolektivis ya, itu kan lebih kayak ke budaya sosial. Kalau conformity itu lebih ke nilai individunya. Kayak gitu. Jadi orang conformity itu orang jadi lebih milih ikut pendapat mayoritas biar nggak dikucilin kayak yang tadi Trudy bilang. Di budaya kolektivis karena tekanan sosialnya itu kencang banget. Kayak yang tadi udah kita sebutin, udah kita contohin ya kayak gitu deh. Iya, itu juga banyak banget kejadian di kampus kayak teman-teman kita, bahkan kayak kadang kita sendiri juga merasa kayak gitu pun. Sih, jujur aja nih, kayak banyak yang ngerti, kayak aku ngerti, kamu ngerti, kita semua ngerti, tapi kayak ketika ditanya kayak kalian tahu nggak ini apa bla, tapi kayak kita ngerasa gue dikatain sok pinter kalau nggak jawab ya, takut juga kayak kelihatannya nyolot gitu. Kayak so tau gitu ya. Dia menurutku sih ya, itu tuh nggak cuma soal takut atau
kita lebih berani bertanya atau enggak, tapi ini juga ada efeknya nih dari psychological safety. Nah, ada teori juga kalau lingkungan belajar yang aman itu bakal membuat orang lebih terbuka dan lebih kreatif lagi. Jadi menurutku sih ya, kalau misalnya lingkungannya udah dibuat lebih aman, lalu orang-orang di sekitarnya seperti tenaga pendidik gitu ya, nggak ngeremehin, terus bikin suasananya juga aman nih buat kalau salah nggak apa-apa, kalau tanya apapun apa aja boleh banget dan bakal direspon dengan maksimal gitu ya. Justru itu juga bisa jadi satu faktor pendukung anak-anak atau siswa itu berani untuk bertanya, dan dari situ siswa bakal jadi lebih kreatif untuk bertanya. Oke. Nah, move on nih. Sekarang kita bahas gimana sih caranya kita bisa keluar dari pola pikir yang takut beda, takut salah ini, tapi nggak boleh ninggalin yang namanya kebersamaan juga. Karena kebersamaan emang udah nilai di Indonesia gitu ya. Bagus ya, bagus. Betul sih. Tapi mungkin kalau untuk mengubah pola pikir itu kan pola pikir emang balik ke diri kita sendiri ya. Jadi mungkin hal pertama yang bisa kita lakuin itu adalah latih assertive communication. Kayak gitu. Gimana Jadi tuh? kita bisa ngomong pendapat kita dengan sopan tapi tegas. Jadi cara penyampaiannya yang baik tapi to the point. Contohnya misalnya kalau lagi di kelas, kita bisa langsung aja bilang, "Bu, Pak, maaf saya tadi terlewat bagian ini. Kira-kira maksudnya apa ya yang ini?" Kayak gitu. Jadi tetap respect ya. benar, respect sama kita orang. bilang maaf juga karena kita terlewat mungkin ya. Terus kita bertanya dengan baik ke dosen, to the point aja langsung apa yang mau ditanya. Kayak gitu. Itu juga berhubungan sama di sisi pendidiknya nih. Menurutku sebagai tenaga pendidik ya, sebagai istilahnya yang menguasai lingkungan kelas, suasana kelas, itu juga perlu banget bikin suasana kelas yang aman buat siswa itu. Gak apa-apa nih buat kesalahan atau gak apa-apa nih siswa untuk bertanya, dan termasuk untuk gesturnya baik. Gesturnya kalau bisa ya jangan ngeremehin lah dari pertanyaan anak-anak. Lalu ketika anak berbuat salah juga jangan masa gitu aja nggak bisa, jangan begitu ya. Begitu juga untuk teman-teman di kelas, kalau lihat temennya lagi bertanya atau berbuat kesalahan, menurutku sih dikurangi ya untuk ngetawainnya, atau mungkin bisa dikasih apresiasi karena mereka udah berani untuk maju ke depan gitu sih. Karena Atau emang mungkin juga bisa dibantu. Sorry ya. Lanjut. Atau mungkin bisa kayak kita bantu juga. Mungkin dia salah kayak sini aku bantuin ya, kita ngomong bareng kayak Itulah gitu. kebersamaan yang penting Itu kebersamaannya, di situ ya sih. benar. Karena sejatinya emang siswa, terus guru, semua orang yang ikut serta di pendidikan itu kan punya tanggung jawab ya untuk bikin suasana kelas tuh emang nyaman dan aman, karena emang tujuannya buat belajar teman-teman di situ. Jadi ya udah, mau bertanya ya bertanya, mau jawab ya jawab, asal dengan cara yang sopan kayak tadi aku bilang sih. Lagian juga kayak kita hidup bukan cuma hafalan doang. Benar. Kita juga perlu yang namanya pendidikan pengetahuan, dan itu bisa didapat kalau kita penasaran. Which is kita harus bertanya kepada orang lain juga nih. Oke. Nah, untuk closing nih, udah cukup nih kita yapping nih ya. Iya. Udah banyak. Kira-kira nih, apa sih kesan dan pesan kalian buat teman-teman di luar? Kalau dari aku mungkin balik lagi ke budaya kolektivis di awal. Memang budaya kolektivis itu susah banget untuk dihilangkan begitu aja karena udah mengakar banget di budaya Indonesia. Tapi kita harus ingat kalau budaya kolektivis ini bikin kita saling jaga. Jangan sampai ngebunuh rasa ingin tahu atau berpikir kritis kalian. Bener banget. Menurutku kebersamaan itu nggak perlu ditinggalin, nggak perlu teman-teman jadi individualis gitu ya. Tapi pastinya teman-teman tetap butuh keberanian untuk bertanya, karena dari satu pertanyaan bisa memantik 1000 kreativitas. Mantap. Oke, nah karena sejatinya kita belajar bukan cuman soal tahu banyak,
tapi kita juga harus berani untuk bertanya lagi nih. Oke, terima kasih semuanya udah dengerin episode kali ini nih. Kalau mungkin kalian relate, boleh deh coba diubah. Coba juga influence temen-temennya. Jangan pernah takut buat salah. Oke, sekian dari kami. Dadah. Dadah, terima kasih.